Selamat siang para hadirin yang sudah berada di ruang meeting Zoom. Perkenalkan, saya Olivia selaku operator 2. Sebelum kegiatan dimulai, saya akan melakukan absensi terlebih dahulu. Oke, untuk asesor 1, apakah sudah hadir? Hadir. Untuk asesor 2, apakah sudah hadir? Hadir. Selanjutnya, operator 1, apakah sudah siap? Ya, siap. Untuk dokumen kandidat, apakah sudah siap semua, termasuk CV dan behavioral checklist? Udah siap. Oke, karena semua sudah siap, selanjutnya akan dilakukan pengecekan secara teknis oleh operator 1. Baik, akan saya melakukan pengecekan teknis. Untuk asesor 1, apakah kamera dan mic aman? Aman sejauh ini. Dan koneksi juga diusahakan untuk selalu aktif ya. Untuk asesor 2, apakah kamera dan mic aman? Sejauh ini aman. Dan semoga ini ya, untuk koneksi juga aman ya. Ya. Baik, apabila semuanya sudah terkendali dan aman, dipersilakan untuk dimulai melakukan CDI-nya. Baik, terima kasih kepada tim operator. Tim operator mungkin boleh mematikan kamera dan mic selama kegiatan. Di sini kandidat sudah ada di ruang tunggu, jadi sekarang kita invite kandidatnya. Oke. Halo, selamat siang, Mas Arfi. Betul? Ya, selamat siang. Betul, saya dengan Arfi. Ya. Baik, terima kasih Mas Arfi untuk waktunya di siang hari ini. Jadi pada kesempatan ini kita akan melakukan sesi CBI dan selama sesi berlangsung, Mas Arfi dipersilakan untuk menceritakan dirinya sesuai dengan yang Mas Arfi tulis di CV mungkin ya. Dan sebelum kita mulai ke kegiatan inti, saya mau memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan yang ada di Zoom meeting ini. Saya sendiri selaku asesor 1 yaitu Lintang, dan ada rekan saya asesor 2 yaitu Angel Betani. Mas Arfi bisa panggil Mbak Betani. Lalu ada operator CBI 1, ini ada Mas Wahyu, dan ada operator CBI 2, ada Mbak Olivia. Seperti itu. Dan untuk kita mengawali sesi ini, Mas Arfi dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya dulu. Silakan. Oke, sebelumnya selamat sore. Perkenalkan, nama saya Arfi Andi Darsudin, usia saya 21 tahun. Saya tinggal di Kota Bogor. Untuk masa lalu saya sempat berkuliah di Universitas Pancasila dan aktif di berbagai organisasi, mulai dari himpunan mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa, maupun berbagai kegiatan kepanitiaan yang diselenggarakan fakultas maupun universitas. Saya sendiri pernah menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, dan kabinet saya mendapatkan nilai baik dari pihak universitas itu sendiri. Selain kegiatan kampus, saya juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, dan saya juga masih aktif sebagai Ketua Karang Taruna. Oke, mungkin bisa lanjut ke kelebihan kekurangan kali ya. Dalam hal ini saya memiliki kelebihan mampu bekerja sama dalam tim, memiliki time management yang baik, dan saya mampu memimpin dalam suatu tim atau organisasi itu sendiri. Tapi di balik kelebihan saya itu semua, saya memiliki kekurangan di mana saya sedikit sulit mengontrol emosi, tetapi saya sudah menemukan berbagai cara yang dapat mengatasi masalah tersebut sehingga tidak akan mengganggu kinerja saya. Kemudian untuk pengalaman pekerjaan saya sempat menjadi product manager assistant selama 3 tahun, dan selama saya menjabat sebagai product assistant itu, saya berhasil menaikkan citra perusahaan tersebut dengan pencapaian saya membantu PM saya menjual 1.500 produk, di mana target dalam sebulannya itu seharusnya 1.000 produk. Gitu.
Dan selama 3 tahun saya bekerja, saya selalu berhasil memenuhi tanggung jawab yang diberikan kepada saya, baik dari segi kualitas, ketepatan waktu, dan lain sebagainya. Saya sendiri berharap saya dapat terlibat dalam proyek di perusahaan ini. Mungkin itu. Baik, terima kasih Mas Arfi untuk perkenalannya, cukup menarik ya background Mas Arfi ini. Tapi saya penasaran nih selaku asesor kali ini, sebenarnya apa alasan Mas Arfi bisa tertarik untuk bergabung di perusahaan ini? Mungkin boleh diceritakan Mas Arfi? Oke. Sebelumnya saya ingin memberitahu dulu mungkin kepada Mbak Lintang dan Mbak Betani. Saya mengetahui perusahaan ini dari suatu aplikasi job seeker gitu. Oke, dan kemudian setelah saya mengetahui perusahaan ini, saya mencoba meninjau perusahaan ini melalui website perusahaan. Saya melihat berbagai dari sisi sudut pandang bahwa dalam company ini memiliki banyak sekali keunggulan yang membuat saya merasa kagum, dan saya merasa bahwa diri saya akan bisa berkembang lebih lagi jika saya bergabung dengan company ini. Alasan saya ingin bergabung dengan company ini karena perusahaan ini nih memiliki kriteria perusahaan yang ideal menurut saya. Dalam perusahaan ini juga saya yakin saya dapat menambah atau meningkatkan kemampuan saya, serta posisi yang ditawarkan oleh perusahaan ini dapat saya emban dengan baik gitu loh, sesuai dengan minat saya. Oke, untuk Mas Arfi sendiri, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Mas Arfi? Dari saya sudah cukup sih, Mbak. Oke, baik. Kalau begitu, setelah ini Mas Arfi, kami persilakan untuk menunggu di ruang tunggu ya, di ruang virtual ini. Nanti kami akan informasikan kembali, kami akan mengundang Mas Arfi kembali untuk bergabung kalau kami sudah selesai untuk diskusi kami. Bisa diterima Mas Arfi? Oke, baik Mbak. Terima kasih Mbak Lintang, Mbak Angel Betoni atas waktunya. Oke, baik. Saya izin untuk pindahkan ke waiting room ya, Mas Arfi. Oke, baik Mbak. Oke, Mbak Bethany, mungkin kita bisa langsung mulai dari hasil CBI-nya seperti apa. Boleh ditampilkan mungkin? Sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Jadi hasilnya semuanya kandidat sudah mencakup. Ini saya perlu masukin catatan nggak ya di sini? Soalnya saya nyatetnya kebetulan di kertas, jadi nggak sempat masukin di sini ya. Oke, mungkin boleh di ini aja Mbak Bethany disampaikan aja, nanti untuk catatannya dimasukkan belakangan pas kita mau melaporkan ke perusahaan seperti itu. Oke. Jadi untuk poin yang pertama, kenapa saya men-checklist? Karena kandidat sebelumnya sudah berpengalaman bekerja sebagai product manager, sebagai asisten ya selama 3 tahun. Selain itu juga kandidat berhasil menaikkan citra perusahaan dengan pencapaian yang melebihi target dalam sebuah pencapaian berapa tadi? 1.500 produk yang seharusnya dalam sebulan cuman ditargetkan 1.000 produk saja. Hal itulah kenapa saya men-checklist yang poin pertama. Lalu yang poin kedua sampai 5 saya tandai karena di sini kandidat sudah memenuhi target ya. Karena kandidat menjelaskan bahwa strategi perencanaan produknya itu dia benar-benar melakukannya dengan secara teratur gitu. Yang campaign tadi ya? Iya, dia mulainya dari riset terlebih dahulu, lalu juga melihat ke eksternal juga, mulai dari melihat tren, apa yang tren yang produk serupa, membandingkan, lalu dianalisis. Itu menurut saya strateginya sangat
sebagai salah satu acuan perencanaan strategi yang dapat menembus pasar. Jadi akan baik jika Mas Arviandi kita masukkan menjadi product manager gitu. Oke, saya sepakat sih sama hasil observasi Mbak Bethany. Saya juga tadi menangkap gitu ya, maksudnya menangkap selama Mas Arfi jawab pertanyaan, memang beliau ini cukup berpengalaman ya, walaupun usianya bisa dibilang masih muda ya, 21 tahun kalau tidak salah tadi. Tapi sudah menjadi asisten 3 tahun gitu kan. Dan pengetahuan seputar product lifecycle management di bagian PM ini emang beliau sudah percaya diri lah ibaratnya ya, kalau bisa dibilang dengan pengalaman dia yang sudah dilakukan. Saya setuju, dan mungkin boleh disampaikan lagi nggak Mbak, ini untuk yang kompetensi kreatif conceptual thinking ini seperti apa tadi hasil observasinya? Beliau bekerja kan sebagai product manager, asisten ya. Tapi banyak pengalaman beliau yang membantu product manajernya, seperti menjadwalkan waktu diskusi, lalu berpartisipasi aktif, dan beliau juga memberikan ide gitu. Dan salah satu ide itulah yang dipakai untuk menghasilkan feedback positif dari konsumen. Jadi beliau ini membuat kayak campaign di TikTok. Lalu dia menggunakan soft selling gitu. Soft selling inilah yang membuat melonjak dari target, sehingga hal ini membuat beliau membantu PM-nya, product manager, untuk mengelola data kepada pimpinan gitu. Sepakat sih saya juga sama tadi observasi Mbak Bethany, karena memang kalau bisa dibilang di waktu-waktu sekarang ini sebenarnya belum banyak, kalau saya lihat ya mungkin ya dari sebagai sisi konsumen juga, belum banyak brand yang aware dengan si metode soft selling ini sih untuk sekarang ya. Tapi mungkin kedepannya bakal jadi tren yang baru gitu, karena dan ternyata kan memang terbukti untuk yang dikerjakan oleh Mas Arfi ini cukup berpengaruh signifikan gitu ya kepada penjualan di perusahaan sebelumnya. Jadi saya bisa bilang saya memberikan rekomendasi sih Mbak Bethany untuk Mas Arfi ini sebagai salah satu kandidat untuk mengisi posisi yang product manager. Gitu. Kalau dari Mbak Bethany, apakah seperti itu juga? Ya, saya juga merekomendasikan ya, karena berdasarkan dari hasil wawancara, kandidat itu udah sesuai dengan indikator-indikator yang udah ditentukan. Berarti kita bisa tulis kesimpulan mungkin ya Mbak di dokumen ini? Ya. Kandidat berdasarkan hasil dari wawancara, kandidat direkomendasi untuk mengisi ada tambahan? Untuk yang di bagian keputusan yang bawah mungkin yang tidak direkomendasikan bisa dicoret Mbak. Jadi langsung masuk direkomendasikan. Oke, baik, karena ini keputusannya sudah kita finalkan, jadi nanti dokumen ini kita serahkan ke perusahaan kembali ya Mbak Bethany? Iya. Proses.
Jadi tadi kami sudah selesai berdiskusi dan untuk kesempatan ini kita belum bisa kasih langsung keputusannya Mas Arfi karena kita harus serahkan dulu ke perusahaan karena kita adalah asesor yang dipanggil gitu ya. Jadi nanti kita kasih dulu data Mas Arfi ke perusahaan dan nanti info yang dititipkan ke kami adalah Mas Arfi akan menerima keputusan dinyatakan bergabung atau tidaknya dalam waktu 3 hari kerja ke depan. Itu nanti akan disampaikan oleh Departemen HRGA melalui email dan kontak yang Mas Arfi cantumkan di CV-nya Mas Arfi. Seperti itu Mas Arfi. Oke, baik. Terima kasih kalau gitu, Mbak.